Tidur, intinya tidur di dalam sama anaknya Arkana. Jadi saya memang datang karena saya ada dari luar pulau ya, jadi ada keperluan di wilayah lain. Saya datang sekitar jam malam dan sudah saya temenin Nikita. Saya tanya juga masalahnya apa. Ya kalau memang itu dengan alasan untuk membawa itu menjadi kewenangan polisi, saya tidak bisa mau memperdebatkan. Cuma tadi Niki sempat diperiksa, tapi mungkin karena lelah dia tadi, saya minta supaya pemeriksaan dilanjutkan untuk besok karena udah cukup malam ya. Jadi saya tunggu. Habis itu Arkana anak dia masih ada di dalam. Seperti itu masalahnya. Jadi besok saya akan balik lagi. Cuma saya tadi nunggu Kak Fitri aja. Besok balik lagi untuk proses lebih lanjut. Alasan penjemputan paksanya sendiri apa, Bang? Kalau itu menjadi tanya ke polisinya, bukan saya. Kalau saya yang jemput paksa, saya bisa jelaskan nanti. Yang jemput paksa kan polisi, penyidik lah ya. Silakan tanya ke dia. Beda yang melakukan penjemputan paksa saya bisa jelaskan. Ada beberapa pertanyaan. Tadi sempat ada beberapa pertanyaan tapi tidak dilanjutkan karena Niki mungkin capek ya. Tiba-tiba dia harus ke sini. Saya bilang kalau capek jangan dipaksakan. Ya udah kau istirahat aja sama anaknya. Ya udah kita balik semua. Besok saya balik lagi ke sini. Jam berapa Bang? Besok mudah-mudahan sebelum sholat Jumat jam 10-an atau kalau enggak ya besok sholat Jumat. Kan besok hari Jumat ya. Tapi yang jelas Niki dalam keadaan sehat. Ya mungkin capek ya karena tiba-tiba harus datang ke sini. Jadi persoalan kenapa dia dibawa ke sini itu menjadi kewenangan polisi. Kami juga punya bukti, saya sudah berkirim surat dan sebagainya. Saya tidak mau memperdebatkan persoalan-persoalan penjemputan karena itu menjadi kewenangannya polisi. Yang jelas saya fokus pada persoalan. Jadi persoalannya itu adalah Niki memposting sesuatu terkait dengan berita-berita yang ada di media sosial. Itu diambil beritanya, diposting ke Instagram Story, ada yang merasa tersinggung dan keberatan. Seperti itu persoalannya. Nah itulah yang jadi saat ini, makanya saya mohon teman-teman media untuk selalu memonitor masalah ini, ada apa di balik persoalan ini. Sampai ada penjemputan, sampai ada datang dan sebagainya. Silakan Anda ada monitor, ini kasus pencemaran nama baik. Ingat ya, ini laporannya kasus pencemaran nama baik, tapi Anda bisa melihat prosesnya seperti apa. Oke Bang, tapi dari keterangan Kabid Humas sendiri, Niki itu kenapa dijemput karena adanya mangkir. Mangkir, ada satu panggilan yang mangkir, Bang. Setelah pengambilan barang bukti itu, Bang? Sebetulnya kalau dikatakan mangkir itu mungkin pemahaman penilaian ya. Kalau saya melihat Niki berkirim surat supaya dilakukan penundaan. Saya yang berkirim surat. Bang, akan dilakukan upaya restorasi dasi? Itu nanti itu urusannya kan sekarang baru muncul restorasi justice setelah Niki melakukan pengaduan ke Propam. Jadi itu urusan nanti. Jadi itu adalah bisa dilaksanakan kalau ada terjadi kesepakatan sebuah antara para pihak ya, antara terlapor maupun yang dilaporkan. Seperti itu. Nah, saya kembali ke persoalan bahwa ini ada postingan-postingan Niki di Instagram Story-nya yang dipersoalkan, dianggap itu sebagai bentuk pencemaran nama baik. Padahal Niki memposting berita-berita berasal dari, salah satunya berasal dari berita media sosial. Bang, Arkana sendiri masih nemenin di dalam? Ada di dalam Arkana, ada juga baby sisternya juga. Karena Arkana nggak mau ditinggal, nangis, termasuk Kak Fitri tadi sempat untuk gendong, untuk dibawa juga nggak mau. Jadi daripada anak ini menangis terus, ya sudah biar aja di sini bersama Niki. Berkirim surat penundaan itu kapan Bang? Tanggal 6 kalau nggak salah. Tanggal 6 Juli. 6 Juli. Ada suratnya, sudah saya serahin semua kok. Jadi mungkin itu karena Niki lagi mencari nafkah. Jadi dia sebagai ibu
sekaligus juga single parent ya, jadi dia meminta waktu saat itu. Nah, tapi ya itu menjadi kewenangan penyidik ya, cuma menjadi sebuah tanda tanya, ini kasus pencemaran nama baik. Tapi prosesnya seperti ini, ada apa? Ya itu biar sajalah rekan-rekan media yang bisa menilainya dan bisa memantau, mengikuti proses ini seperti apa. Saya juga tadi melihat bahwa dari Komnas Anak juga mencoba menyoroti proses ini karena ada anak kecil yang lagi bersama Niki saat itu. Artinya saat ini proses pemeriksaan dihentikan sejenak gitu, Pak? Bukan dihentikan, dilanjutkan besok. Dilanjutkan besok karena capek ya. Jadi udahlah, saya balik Niki biar istirahat. Besok nanti kita lihat seperti apa. Jadi sampai detik ini tidak ada penahanan terhadap Nikita Mirzani. Itu yang harus dipahami. Niki hanya dipanggil, diperiksa untuk dimintain keterangan tambahan. Ya. Tapi setelah pemeriksaan ini harapannya dari polisi nanti ada penahanan atau gimana? Tanya polisi kalau harapannya ke saya. Jadi harapan saya Niki adalah ibu dan sekaligus kepala rumah tangga, punya anak 3 kecil-kecil. Dan ini kasus ITE, bukan kasus narkoba, bukan kasus pelanggaran HAM, bukan kasus teroris. Mungkin tidak perlu dilakukan sebuah proses penahanan terhadap seseorang. Tapi itu menjadi hak sepenuhnya daripada penyidik. Ya. Berarti Niki sendiri ketika tadi diminta keterangan sampai penangkapan tadi di Senayan City sendiri Kooperatif. Santai ya Bang? Ya, santai banget dia, ini tidur malah. Karena kan dia memang belum bisa pulang, karena kan di dalam hukum memang ada hak 1x24 jam. Nah kebetulan dalam keadaan dia sudah capek ya nggak perlu harus dipaksakan untuk dilakukan proses pemeriksaan. Makanya kita balik, pulang, besok bisa dilanjutkan. Oke. Makasih ya Bang. Oke. Ya, jadi sampai hari ini, sampai tadi belum ada penahanan atau Niki bukan dalam status orang yang dilakukan penahanan ya. Itu yang terpenting. Oke, makasih Bang.